ucapkan kepada teman-teman yang melihat video ini. Di sini saya akan membawakan materi tentang aliran progresivisme dengan tujuan untuk melengkapi tugas sejarah dan filsafat matematika. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Artanari Purba, NPM 200940001. Saya dari program studi pendidikan matematika dari Universitas Katolik Santo Thomas. Pengertian aliran progresivisme yaitu salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang dengan pesat pada permulaan abad ke-20 dan sangat berpengaruh dalam pembaruan pendidikan yang didorong oleh aliran naturalisme dan eksperimentalisme, instrumentalisme, environmentalisme, dan pragmatisme, sehingga penyebutan nama progresivisme sering disebut salah satu dari nama aliran tadi. Aliran progresivisme memandang kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Apa yang dipandang benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Progresivisme dalam pandangannya selalu berhubungan dengan pengertian the liberal road to cultural, yakni liberal dimaksudkan sebagai fleksibel atau lentur dan tidak kaku, toleran dan bersikap terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Progresivisme disebut sebagai naturalisme yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini, atau bukan kenyataan spiritual dan supernatural. Oleh sebab itu akan dikaji lebih jauh bagaimana dasar konsep progresivisme yang terus berkembang, yang mana hasil tersebut akan menjadi bahan acuan pembaharuan pendidikan di setiap bidangnya. Tokoh filsafat progresivisme, saya sebutkan yang pertama William James, yang kedua John Dewey, yang ketiga Hans Vaihinger. William James, seorang psikologi yang lahir di New York pada tanggal 11 Januari 1842 dan meninggal tanggal 26 Agustus 1910 di Chorley, New Hampshire. Selain sebagai seorang psikolog, ia juga sebagai filosof Amerika yang sangat terkenal. Paham, ajaran, dan kepribadiannya sangat berpengaruh di berbagai negara Eropa dan Amerika. Selain sebagai penulis yang brilian, dosen, dan penceramah di bidang filsafat, ia juga dikenal sebagai pendiri aliran pragmatisme. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran, seperti juga aspek dari eksistensi organik, harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. Dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya ada John Dewey. Dia lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont dan meninggal pada tanggal 1 Januari 1952 di New York. Ia juga tercatat sebagai salah seorang pendiri filsafat pragmatisme. Ide filsafatnya yang utama berkisar pada problema pendidikan yang konkret, baik teori maupun praktik. Aliran progresivisme yang didukung juga oleh filsafat pragmatisme, John Dewey yang menyatakan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Teori Dewey tentang sekolah adalah progressivism, yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Maka muncullah child-centered curriculum dan child-centered school. Yang ketiga ada Hans Vaihinger. Dia berpendapat bahwa tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya. Dalam bahasa Yunani yaitu pragma, untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata, jika pengertian itu berguna.
Untuk menguasai dunia, bolehlah dianggap benar, asal orang tahu tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna saja. Karakteristik progresivisme. Ciri-ciri utama aliran progresivisme ialah didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia itu sendiri dengan skill dan kekuatannya sendiri. Pandangan-pandangan progresivisme dianggap sebagai the liberal road to culture, dalam arti bahwa liberal dimaksudkan sebagai fleksibel, berani, toleran, dan bersikap terbuka. Selanjutnya, progresivisme sebagai aliran filsafat mempunyai watak yang dapat digolongkan sebagai yang pertama, yaitu negatif and diagnostic, yang berarti bersikap anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk. Yang kedua, positif and remedial, yakni suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi-potensi alamiah, terutama kekuatan self-regeneratif untuk menghadapi dan mengatasi semua problem hidupnya. Ciri-ciri utama progresivisme adalah: yang pertama, pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi masa depan. Yang kedua, percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. Yang ketiga yaitu progres yang menjadi inti perhatiannya, maka ilmu pengetahuan yang dapat menumbuhkan kemajuan dipandang merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan, yaitu ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Yang keempat, progresivisme adalah satu filsafat transisi antara dua konfigurasi kebudayaan yang besar. Progresivisme adalah rasionalisasi mayor daripada suatu kebudayaan, yakni yang pertama, perubahan yang cepat dari pola-pola kebudayaan barat yang diwarisi dan dicapai dari masa ke masa. Yang kedua, perubahan yang cepat menuju pola-pola kebudayaan baru yang sedang dalam proses pembinaan untuk masa depan. Yang kelima, di mana progresivisme sebagai ajaran filsafat merupakan watak yang dapat digolongkan ke yang pertama, negatif and diagnostic, yakni bersifat anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk, seperti agama, moral, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, positif and remedial, yakni suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi alamiah, terutama kekuatan-kekuatan self-regeneratif atau diperbaharui sendiri untuk menghadapi dan mengatasi semua problem hidup. Kita masuk ke pendidikan menurut progresivisme. Berikut beberapa pandangan aliran progresivisme dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut. Dalam pendidikan, progresivisme menekankan 6 prinsip mengenai pendidikan dan belajar, yaitu yang pertama, pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan atau kehidupan. Yang kedua, belajar harus berhubungan dengan minat anak. Jadi, kalau kita belajar tapi tidak berhubungan dengan minat anak, maka pembelajaran yang dilakukan itu sama sekali tidak akan berpengaruh bagi anak tersebut kalau anak tersebut tidak memiliki minat yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, belajar melalui pemecahan masalah hendaknya diutamakan daripada pemberian bahan pelajaran. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita mau belajar, itulah gunanya ada sebuah praktek, di mana praktek dimaksudkan di sini adalah memecahkan sebuah masalah. Berarti siswa-siswa diberikan oleh gurunya yaitu sebuah masalah dan tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan menurut pandangan aliran progresivisme adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksudkan dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah atau problem solving yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Kita masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum disusun sekitar pengalaman siswa, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Ketertarikan anak adalah titik tolak bagi pengalaman belajar. Kurikulum progresivisme adalah kurikulum yang tidak beku dan dapat direvisi, sehingga cocok adalah kurikulum yang berpusat pada pengalaman menurut aliran progresivisme. Kurikulum hendaknya yang pertama tidak universal, melainkan berbeda-beda berdasarkan kondisi yang ada. Yang kedua, disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik, minat, bakat, dan kebutuhan setiap peserta didik. Yang ketiga, berbasis pada masyarakat. Yang keempat, bersifat fleksibel dan dapat berubah atau direvisi. Kita masuk ke dalam peran guru dan siswa dalam pembelajaran menurut progresivisme. Peran guru dalam melakukan tugasnya dalam praktek pendidikan berpusat pada anak, mempunyai peranan-peranan sebagai berikut. Yang pertama, fasilitator, atau orang yang menyediakan dirinya untuk memberikan jalan bagi kelancaran proses belajar sendiri siswa, di mana guru ini memberikan fasilitas kepada siswa guna untuk memperlancar proses belajar mengajar. Yang kedua, motivator, atau orang yang mampu membangkitkan minat siswa untuk terus giat belajar sendiri menggunakan semua alat dirinya. Ini dijelaskan dalam di mana guru harus menggunakan sedikit waktu di dalam proses belajar mengajar untuk memberikan kata-kata motivasi gunanya untuk membangkitkan niat belajar siswa. Yang ketiga, konselor atau orang yang dapat membantu siswa menemukan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang telah dihadapi setiap siswa dalam kegiatan belajar sendiri, di mana guru ini harus membangun hubungan yang baik dengan para siswa, supaya siswa ini dapat terbuka kepada guru tersebut dan dapat menceritakan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Dan guru dan siswa ini dapat memecahkan masalah tersebut, supaya siswa tersebut mendapatkan haknya sebagai seorang siswa. Di sini kita baca ada peran siswa. Progresivisme menganggap setiap peserta didik sebagai subjek pendidikan yang dituntut untuk secara pribadi maupun kelompok sekolah adalah dunia kecil atau miniatur masyarakat besar, di mana aktivitas ruang kelas difokuskan pada praktik pemecahan masalah, serta atmosfer sekolah diarahkan pada situasi yang kooperatif dan demokratis. Pendidikan berpusat pada anak atau child center. Setiap anak dididik adalah unik yang mempunyai pemikiran sendiri, keinginan sendiri, serta memiliki harapan-harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang yang dewasa. Oleh karena itu, mereka dituntut aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan yang mereka miliki secara aktif baik individu maupun kelompok. Di sini dijelaskan di mana siswa dituntut aktif di dalam proses belajar mengajar, baik memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menjawab soal, maju ke depan untuk menjawab soal. Di dalam kelompok juga begitu aktif dalam menjawab pertanyaan di dalam presentasi, memberikan pertanyaan bagi teman yang berpresentasi, atau di luar dari kelas menunjukkan bakat kepada semua satu sekolah, kepada guru-guru, ikut aktif dalam berorganisasi. Baiklah, demikianlah hasil dari materi aliran progresivisme. Jikalau ada kekurangan saya dalam berkata-kata dan kekurangan saya dalam memberikan materi, saya mohon maaf. Kiranya teman-teman dan ibu dapat memberikan saya saran untuk supaya menjadi bekal saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu.